Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil hakim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis silmi kaffah wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati para asatidzah semuanya, Bapak Ibu, yang pertama syukur kepada Allah, Masya Allah, di sore hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam untuk junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita besok di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak mengecilkan rasa perjuangan kita. Saya tadi sholat asar ada di sini, kemudian dibacakan oleh Ustadz Mas'ud, mungkin jadwal beliau. Beliau mensitir sebuah hadis yang intinya adalah tatkala ada di akhirah itu Rasulullah itu diajak berkeliling. Kemudian ada berombong-rombong kelompok manusia. Ada di situ, ternyata ada yang rombongan itu kecil, ada rombongan itu yang besar. Rasul kemudian menemukan ada beberapa nabi dengan umatnya. Nabi dengan umatnya. Ternyata ada nabi yang tanpa umat ternyata di situ. Kemudian di sebuah telaga itu ditunjukkan ada umat yang banyak. Ternyata malaikat menyampaikan itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada sekelompok umat yang besar sekali. Ternyata malaikat menyampaikan itu umatmu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah itu ternyata bukan hasil dari kita yang dihitung, tetapi yang dihitung adalah kerja apa yang sudah kamu lakukan, yang mana Allah menjamin kemenangan. Kemudian yang ketiga kalinya, ini kami perkenalkan Bapak Ibu yang Bapak Ibu baru hadir pertama kali ada di majelis ini. Ini majelisnya yang mengadakan adalah SM Solo Madani Indonesia Jaya, yang mana Solo Madani ini mewadahi dakwah adalah belum digarap oleh pada umumnya. Salah satunya adalah dakwah politik, dakwah sosial, kemudian ekonomi. Ini belum ditutup. Makanya SMIJ nanti langkahnya adalah, alhamdulillah, sini ada namanya Ustadz Sobarin Syakur. Beliau adalah penasihat kami dulu dengan Prof. Cipto Subadi, Allah yarham, Masya Allah, yang semangatnya sangat luar biasa. Di sini ada sesepuh kita, ada Pak Usman, yang sudah melalui 3 generasi, tapi Masya Allah, rawuh ke sini masih setir sendiri. Kemudian kalau demo itu beliau yang gerakkan, yang mimpin. Itu beliau yang baju putih yang duduk ada di sana, itu luar biasa ya Bapak Usman ini. Kemudian pada sore hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan tema, yaitu tentang pemberdayaan masjid. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Muhammad SAW ini memberikan sinyal kepada kita. Di akhir waktu nanti, akhir zaman nanti, Islam ini masih akan memegang peradaban zaman. Islam ini akan mengalami kemenangan, begitu.
Permasalahannya adalah kemenangan Islam itu sudah sesuatu hal yang oleh Allah itu sudah dipastikan, insya Allah. Hanya kita sebagai kaum muslimin dalam rangka menyongsong kemenangan Islam itu seperti apa, begitu. Kita ini bergerak maupun tidak bergerak, Islam ini akan menang, sekalian. Maka betapa bahagianya tatkala kaum muslimin ini dalam rangka menyongsong kemenangan Islam itu, orang Islam mengambil bagian kita ini, mengambil bagian. Lah, kemudian kemenangan Islam ini ternyata adalah jurusnya adalah landasannya Al-Quran. Maka di ruang ini juga hadir pegiat kita, namanya Pak Ihsan. Beliau teman saya tatkala ada di Sukoharjo, tatkala saya belum menikah, beliau sudah polisi muda, begitu. Kemudian walaupun seorang polisi luar biasa gerakannya dalam bidang dakwah, saya ingat betul pada saat beliau masih polisi muda, dan hari ini ternyata putra beliau itu hampir semuanya ke pondok dan hafal Al-Quran 30 juz. Biasanya yang baju putih sebelah barat itu. Nah, itu beliau. Sekarang sudah purno juga. Jadi insya Allah lengkap kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang masjid, di Indonesia ini masjid dan pondok adalah merupakan satu kesatuan pilar perjuangan. Satu kesatuan pilar perjuangan. Yang mana kita didampingi pada saat itu dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Saya lupa nggak bawa bukunya. Setelah dibaca dan diteliti, ternyata raja-raja ada di Indonesia ini ternyata keturunan para sultan, keturunan para wali, ternyata keturunan para habib, dan ternyata termasuk Mbah Yai Hasyim Asy'ari dan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dirunut dengan raja-raja, ternyata nyambung, ada hubungannya dengan keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keberadaan keraton yang tatkala itu dipastikan berdampingan dengan masjid, berdampingan dengan alun-alun, berdampingan dengan pasar. Apa artinya? Keraton itu dibangun, itu ada pendidikan keagamaan masjid, pendidikan fisik lapangan, pendidikan ekonomi adalah pasar. Masya Allah, ekonomi. Saya akan membahas sedikit saja tentang masjid. Masjid di zaman Rasulullah itu ternyata adalah masjid itu digunakan untuk perbincangan permasalahan lingkungannya. Permasalahan lingkungan, di sana ada permasalahan sosial, permasalahan kepemimpinan, permasalahan politik, permasalahan ekonomi, permasalahan kemasyarakatan, semuanya dibahas ada di masjid. Maka ayo nanti kita aja lewat kajian SMIJ ini, kita kembali kebangkitan NKRI, kebangkitan Indonesia, salah satunya bangkit dari masjid. Muncul pertanyaan, kalau masjid mau diwujudkan sebagai sarana kebangkitan kemakmuran Indonesia, pertanyaannya adalah siap belum masjid kita ini? Kan begitu pertanyaannya. Apapun keadaannya, mari masjid kita siapkan. Mari masjid kita siapkan. Uniknya, sekalian, masjid itu adalah hari ini sebenarnya tumpuan masyarakat yang nggak pernah diekspos. Satu, ada orang itu menjadi orang yang orang yang disiplin, ternyata adalah pendidikannya ada di masjid. Karena apa? Masjid mengajarkan, yaitu tatkala azan maka kita bergegas. Itu dilakukan sekian tahun, maka akan menjadi generasi yang disiplin.
Masya Allah. Jadi disiplin sumbernya dari masjid. Cuma ini nggak pernah diekspos, nggak pernah diekspos ini, sehingga seolah-olah fungsi masjid itu tidak kentara. Yang kedua, masjid itu ternyata menjadikan orang itu berkarakter bersih. Mengapa masjid berkarakter bersih? Karena orang yang sholat dipastikan untuk berwudu. Bahkan minta maaf, sudah wudhu dari rumah, kemudian menginjak kotoran, ada yang bersuci, ada yang wudhu lagi. Bahkan saking bersihnya Islam, itu sudah wudhu dari rumah, kemudian mau masuk masjid kentut, ternyata wudhu lagi. Saya selingi sedikit, ini Pak Usman, ini bidangnya ini. Dulu ada pemuda PKI, pemuda komunis, mau menjatuhkan harkat Mbah Kiai. Dia tanya dalam forum, Mbah Kiai, umat Islam ini cara berpikirnya tidak logis. Contohnya apa, nak? Kalau wudhu itu yang kentut itu bokongnya, kok yang diraupi mukanya, begitu. Mau menjatuhkan Pak Kiai ini, pemuda PKI ini. Kemudian Mbah Kiai kan cerdas, sini. Kamu kalau sakit kaki yang disuntik apanya? Bokong, Mbah. Kalau sakit tangan, bokong, Mbah. Kalau sakit di perut juga bokong, Mbah. Kamu mau nek yang sakit matamu disuntik matamu, gitu kan. Ya, itu jurusnya Mbah Kiai itu. Akhirnya pemuda PKI itu karena merasa kalah kemudian gluntrung-gluntrung bahasa Jawanya, pulang. Masjid menjadikan generasi yang bersih. Yang ketiga, masjid akan menjadikan generasi yang pinter. Apa masalahnya? Di dalam masjid, anak-anak kecil sudah diperdengarkan dengan Al-Quran. Isi Al-Quran adalah rata-rata menggunakan akal pikiran selain menggunakan hati. Masya Allah, Masya Allah. Yang keempat, masjid akan menjadikan generasi yang solih dan solihah. Apa masalah masjid sebagai sumber generasi yang jujur? Generasi yang tidak menipu, Pak Usman, ya. Generasi yang tidak menipu. Jadi kan gampang toh. Iki loh KTP ku kan rampung begitu kan. Tinggal nunjukkan itu loh. Begitu. Pak Nur Hadi kae apa itu HP ini isi mesinnya ra eneng kok kosong kok kayak gitu. Nggih. Kan tinggal telepon aja. Punten baru berarti HP-nya hidup, ada mesinnya dengan cara menunjukkan, selesai, nggak ada masalah. Tapi mengapa harus bundet gitu, Pak? Ya. Ngetokne koncone, oh Pak Nur berarti dia ingin ketoke HP ini asli kok, nanti dereng katanya begitu. Ruwet ini. Lah, masjid ini menghadirkan itu generasi yang jujur begitu. Lah, kalau masjid sudah menjadi yang seperti itu, Masya Allah. Maka masjid ini harapannya adalah merupakan gerak dari lingkungan kita. Sekalian, insya Allah rahimakumullah. Mas. Yang bawa laptop suruh ke sini ya Mas. Sudah hadir. Sekalian, sementara waktu ini masjid awake dhewe kan kudu apa? Salat, zikir, apa mlebu pengajian. Niku menari bar salat maghrib, zikir dilo, salat ngisa, mulai lawange di gembok. Kan begitu, Pak, itu, Pak. Maaf. Ternyata hari ini masjid kita itu rata-rata baru berfungsi untuk ritual ibadah. Merupakan sebuah solusi sosial. Ya baru kali akhir-akhir ini alhamdulillah
masjid ada yang namanya apa Bu? Jumat barokah. Orang yang pulang dari Jumatan sudah terjamin perutnya kenyang. Itu diharapkan Bu oleh orang-orang miskin itu. Luar biasa itu. Begitu. Kita ingat pada saat ternyata ada satu keluarga itu yang setiap sore itu Pak datang sak bojone sak anake sak putune. Setelah diwawancara itu ternyata Pak merasa bantu betul dengan adanya buka bersama ini. Sehingga sore saya tidak usah mengeluarkan uang. Allahu Akbar. Artinya apa? Kegiatan Islam, masjid merupakan solusi yang ada di masyarakatnya. Yang kedua, alhamdulillah sekian undangan ya. Besok ada di Masjid Nur Mirah ini bersama Ustadz Jazir. Saya diminta untuk membersamai beliau, maka nggak bisa datang di Punten ya, nggak bisa datang di Mbalwati. Undangan sekali besok hari Ahad bersama Ustadz Jazir dari Jogokaryan. Monggo Nur Mirah cerak apa itu lapangan. Gini Pak Mudri, apa jeneng ini? Kartopuran. Pas nggih, matur nuwun. Bapak Ibu kita tingkatkan lagi, nggih. Hari ini ternyata masjid merupakan posko pendidikan yang hebat loh. Biar ini ada nama Pak Iksan ini nanti beliau masjid itu karena dengan Quran. Nggih, ada namanya 3M. 3M itu singkatan dari apa Pak Iksan? Saya lupa. Nggih, maghrib mengaji Al-Qur'an. Saat niki santri ini maghrib niku pun ratusan beli itu ternyata itu. Luar biasa ini. Nggih. Yang mana rata-rata anak-anak itu dari maghrib sampai isya kan pegangannya apa Bu? HP anak kita ini. Ini solusi betul. Nanti biar ada waktu sendiri. Masjid sebagai mendidik membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Yang kedua, kita ada ini Mas Ahyar, sekretaris kita ini. Beliau memimpin takmir masjid sekalurahan. Maka gerakan kami adalah dimanapun kami suarakan, ayo membuat koordinasi masjid-masjid sekalurahan. Mas minta metode dakwah, minta metode dakwah. Bukakan. Iya. Ternyata Masya Allah yang saya ketahui belum saya bukakan tempatnya Ustadz Sobarin Syakur. Cemani Ustadz nggih. Lebih heroik lagi nanti begitu. Nggih. Di Baluarti ini ada satu kelurahan itu kalau subuh itu sejumlah sekitar 400 jamaah yang mana suguhannya adalah voucher. Voucher ini untuk mengganti makanan, makanannya yang menyediakan adalah para penjual-penjual UKM di Baluarti. Artinya apa? Subuh itu ada pengajian pencerdasan otak, subuh ada ibadah, subuh ada gerakan ekonomi. Masya Allah, ini luar biasa. Yang ketiga, namanya masjid itu punya ambulan, Ibu. Ambulan tepatnya beliau itu fungsinya untuk apa? Satu, untuk mengantar jenazah memang. Yang kedua, untuk mengantar orang sakit. Yang ketiga, digunakan untuk kerja sosial, bakti sosial dan lain-lain. Ini tak kasih tahu ada trik, Pak. Kami di Baluarti itu, kalau ada kematian, itu dulu itu apa itu ambulannya warnanya merah itu loh Pak. Itu terus gambarnya itu orang mati tapi bisa mengantarkan orang mati. Ngerti maksud saya? Wong mati nganter wong mati, kan begitu. Lah, dengan adanya ambulan takmir masjid, Masya Allah, ternyata lewat masjid-masjid, pokoknya masjid ada 13. Nanti kalau ada yang lelayu, masjid ini langsung menghubungi ke sana. Siapa yang mati, yang menghandle ambulan, yang menghandle kain kafan, yang menghandle memandikan, menyolatkan sampai berangkat, sampai penguburan takmir masjid. Allahu Akbar.
Yang saya sempat renyuh Ibu, ternyata ada orang non muslim niku pesen, aku somben nek mati nyuwun diantar ambulan takmir masjid. Coba. Loh, ini kan metode dakwah Bu sebenarnya. Kita diam sebenarnya, tapi masuk kepada mereka. Begitu. Dan kami sepakat Pak, kalau ada kematian, masjid sekelurahan tadi itu orangnya kumpul, kemudian kalau dia wajib disolatkan, maka menyolatkan. Diam aja, nggak ngomong apa-apa. Walaupun nggak ngomong apa-apa, ternyata itu merupakan dakwah yang sangat luar biasa. Ambulan. Pernah juga nganter ke Jakarta waktu itu, nggih. Cuma ada istimewanya Bu. Saat COVID itu orang lain nggak mau memandikan dan mengkafani, timnya Mas Ahyar pokoknya rawe-rawe langkah Malang-Malang Surabaya. Ngoten Pak niki Pak. Wis pokoke COVID ora COVID. Ngoten Pak niki timnya beliau. Biasa. Oh ya, masuk daerah bencana Cianjur masuk, Lumajang masuk, Solo masuk, itu ya otomatis sudah daerah dewean gitu kan. Dan ini sebagai media gerak ternyata Bapak Ibu. Berangkatnya dari masjid. Saya membayangkan Bapak Ibu. Ya, sudah ketemu Mas? Itu dakwah. Ya. Ini saya hubungkan dengan ini Ustaz. Saya hubungkan dengan ini. Yuk, lanjut. Ya. Terus langsung praktek aja, terus ini materi langsung prakteknya, terus ya terus ada di bawahnya. Nah ini salah satunya yang bisa dilakukan oleh masjid, salah satunya. Bukan ini materi sebenarnya. Yuk lanjut. Saya berangkat dari situ. Ini kegiatan kami Bapak, yang ngapunten. Okay. Terus langsung praktek. Sosialnya ada di mana, terus ya terus berangkat terus. Nah aplikasi dakwah terus ini pribadi terus yang langsung masjid nggak apa, ada di dalamnya Bu masalahnya Bu ya, dia agak. Nah ini salah satunya ini Pak. Coba kalau masjid itu bisa mengadakan seperti ini itu ya, anak-anak muda jadi senang, pemuda mau mengerucut, akhirnya mau dikondisikan oleh masjid. Ternyata ini sebagai motivasi dan ukhuwah. Ini dibuktikan oleh beliau Pak. Beliau itu kalau Idul Kurban itu ngajak teman-teman naik ke sana. Ternyata yang tadinya kita kalau ketemu itu diem gitu, salaman tok gitu. Ternyata kalau di sana diajak outbound itu lama-lama rangkul-rangkulan Pak. Ternyata luar biasa itu. Masjid, dari masjid asalnya. Lanjut. Terus ya ini anak-anak kita diajarkan untuk pesantren kilat ada di masjid. Lanjut terus ya saya kepengin ya ngapunten karena materinya ada di dalamnya ya, terus sosial ya nggak apa-apa. Nah di sini Pak, ternyata adalah ini tuh bisa dibangkitkan dari sekolahannya masyarakat, namanya masjid gitu loh Pak, maksud kami Pak. Bapak Ibu lain waktu kalau TPA saya sering diundang, anak-anak TPA itu hafal 15 juz 20 juz Pak, anak TPA Pak itu Pak. Tempatnya ada di daerah Ngemplak sana Pak, Ngemplak dekat Donohudan Pak. TPA sore itu bisa hafal 15 juz, bisa 20 juz. Masjid, tempatnya di masjid tempatnya. Lanjut. Ini masjid itu Pak sebenarnya bisa ada kaitannya dengan yang namanya kesehatan sebenarnya. Cuma ini yang baru jarang-jarang. Kalau boleh saya mengusulkan besok kesehatannya masjid itu pakai Tibun Nabawi kalau bisa. Hari ini teman-teman pegiat kita alhamdulillah, kalau kesehatan Tibun Nabawi itu berangkat dari masjid, maka orang itu merasa diselesaikan oleh masjid. Kan begitu ternyata. Lanjut. Nah, ini. Coba Pak. Saya terkadang juga risih Pak. Masjid ditulis papan pengumumannya,
tersedia uang 100 sekian juta, ada yang 500 juta, ning tanggane keleleran ora iso mangan, masjidnya tidak peduli. Padahal masjid itu bisa digunakan untuk solusi permasalahan umat. Walaupun saya belum bisa melaksanakan Pak istilah teorinya Ustadz Jazir, pokoknya piye carane masjid kuwi duwite nol itu rung iso Pak itu Pak. Joko Karyan. Kalau Al-Falah Sragen ora gur nol Bu, piye carane duwite minus katanya begitu. Ekstrim itu Bang, luar biasa. Kami belum bisa, belum bisa. Tapi minimal keuangan masjid ini bisa digunakan untuk penyelesaian masalah kemasyarakatan. Lanjut. Nah, ini Pak. Kalau namanya persediaan bank darah hidup ini ada di masjid, Pak. Luar biasa nanti. Gini ceritanya, Bu. Saudara saya itu sakit, kemudian harus transfusi darah, ternyata darah di PMI itu habis, akhirnya nyari orang. Saya nunggoni di PMI, ternyata di sana dapatkan 2 orang perempuan. Itu pakaiannya segini, pakaian ini segini, ini walabulan gitu, ge iki sopo, sing darahnya dilebokne nggone saudaraku, kan begitu. Begitu betul Pak itu Pak. Pada dalam Islam itu kan darah itu kan akan mengalir berinteraksi dengan hati, dengan pikiran. Lah betapa indahnya kalau orang Islam itu sakit, orang ngaji itu sakit, darahnya dari orang Islam, dari orang ngaji. Caranya masjid punya bank darah yang hidup. Pripun carane? Ya wes, jamaahnya didata aja. Mas Ahyar apa, Pak Nur Hadi AB, Pak Yusuf nopo, Ustadz Bambang nopo, data semuanya. Tatkala ada yang sakit, tinggal grupnya jalan. Ini si Fulan sakit, butuh 2 ampul, 2 kantong darah AB. Siapa yang AB dan longgar ngacung-cung Nur Hadi. Tempatnya di sana Pak, begitu. Jadi apa? Munculnya adalah orang mukmin disupport oleh darahnya orang mukmin. Gitu loh Pak. Lah nek Pak Kiai disupport darah wong mendem pas ngimami terus ngono kan ya tadi repot Pak gitu Pak. Begitu. Ini penting sekali Pak ini Pak. Ini harus masjid sehingga apa? Lingkungan awake dhewe ku ayem Pak. Oh, aku engko nek apa-apa butuh darah manggone ana masjid. Masya Allah, Masya Allah. Lanjut. Nah, ini Pak, empati sosial seperti ini Pak. Orang itu akan senang sekali Pak. Sampai saya ingat Sragen itu gini jurusnya begini Bu. Jadi ya nenek wong loro niku, masjid itu berkumpul takmirnya, kemudian besuk bareng-bareng. Ternyata masyarakat itu Pak, didatangi takmir masjid, senangnya luar biasa Pak ternyata Pak. Ini yang terkadang kita belum melakukan. Awake dhewe iki sholat mulai masih begitu aja kita ini belum. Interaksi sosial masih banyak yang harus dikembangkan Pak ini Pak. Itu. Coba saya pernah mengusulkan Mas, mbok masjid itu diparingi tensi meter. Artinya jamaah masjid itu, masyarakat itu nek kepengen ngerti tensine datangnya ke masjid. Itu loh. Itu maksud kami. Ini kan hanya gitu-gitu aja Bang. Tensimeternya juga murah harganya. Lanjut. Nah, ini Pak. Saya gelurakan memang Pak. Betapa indahnya kalau masjid ini punya seperti ini Pak. Ngapunten. Sing kakung niki. Nggih. Sing duwe gundul niki jenenge cukur teng pundi Pak? Madura. Adomen teng Madura jenengan. Saya ini Pak, kalau cukur ada di Kidul Gading Pak, 20.000. Saya cukurnya itu mudah. Modelnya apa Pak? Dijiki sak senti Mas. Wer. 3 menit rampung itu Pak. 20.000 coba. Lah, kalau takmir masjid itu punya ini, coba misalnya Baitus Salam. Sebelah sana 2 meter, 3 meter, dibuat bangunan yang bersih, yang cantik seperti punya mereka. Kayak perlu kayak AC dan lain-lain.
Nggih, jamaahnya dihalu-halu. Jamaah semuanya, kalau cukur iki lho bolone dhewe, bocahe dhewe, ya nek kono 20.000, kene 15.000. Kira-kira rono apa rene, Pak? Rene, murah. Tukang cukure diweling, Mas, engko nek laris sing 2.500 lebokno infak masjid. Masya Allah. Tukang cukure digawe sing iso ngomong. Nek nyukur cah cilik-cilik ditakoni kelas piro le, kelas kalih. Sedina salat ping piro le? Nggih ping kalih, Pak. Ayo ping 5 nek ora tak gundul lho le. Nah. Komunikasi. Seorang tukang cukur yang bisa menggambarkan Rasulullah, seorang tukang cukur yang bisa menggambarkan kehebatan sahabat, seorang tukang cukur yang bisa menggambarkan surga. Jadi anak itu cukur, anak kecil mendapatkan gambaran surga. Allah Akbar, luar biasa. Nek saya, karena saya di santri Makaryo, gerakan saya ekonomi, saya minta di outlet cukur itu nek iso dikasih TV LED itu, yang nanti disetel pemuda-pemuda yang miliarder, sehingga apa? Seorang anak yang cukur sambil cukur bisa punya inspirasi pemuda miliarder, minimal otaknya pernah menerima suatu saat nanti siapa tahu saya akan menjadi miliarder. Namanya inspirasi. Dalam outlet cukur ini dikasih yang namanya lowongan pekerjaan, sehingga sambil cukur dapat informasi lowongan pekerjaan. Pekerjaan kan banyak, Pak. Mau jual lotes, mau jual apa, Mas Ahyar juga butuh ini tenaga ini. Butuh semuanya itu. Tak percepat aja ya, karena sudah jam. Betapa indahnya, Pak, kalau orang Islam itu takmir masjid punya ini, Pak, namanya bengkel, Pak, ini, Pak. Bapak nggak tahu kan? Saya sempat judek saya, Pak. Ternyata cah nom kui, sepeda motor kui sepion ki sedina ganti ping 3, Pak, itu, Pak. Sepion iki ganti ngene, deklakne ngene, depne munggah bareng. Sepion kok munggah to le sing nyorot sapa to le? Artinya anak muda itu responsif sekali di dalam hal seperti ini. Gambuan tempat Mas Ahyari ini ada bengkel sepeda motor, tempat berkumpulnya remaja, Pak, itu, Pak. 15, kadang 20. Cuma sayang setelannya campur sari, ditambahi campur saru. Lah ini bengkelnya orang muslim, bengkelnya masjid, ya Masya Allah. Sehingga nanti anak muda itu kumpul, setelannya yaitu apa? Ceramah-ceramah anak-anak muda. Misalnya siapa, Bun? Siapa, Mas? Ceramah anak muda itu? Hanan Ataki. Siapa lagi, Bu? Salim Filah. Mas enggak itu Ustaz Salim Filah? Itu. Nggih, nek Nur Hadi ra masuk iki bongsane kolonial ini ora masuk. Meskipun kelompok ini kelompok imut-imut, nek kula kelompok amit-amit iki bosone kasepuan ngoten iki. Nggih. Nggih, lanjut masih ada. Nah, ini tadi, Pak. Nggih, Pak, Bu, kalau bisa masjid kita itu ada ini. Ada rumah sehat ini, Pak. Kalau nggak bisa satu masjid, kumpulan masjid sak kelurahan. Mas Ahyar kalau bisa, tempat kita insya Allah bisa, Mas Ahyar, untuk mewujudkan ini, ya, ada bekam, ada pijat, ada herbal, ada ala Rasulullah, berdakwah lewat yaitu jurus tibun nabawi. Ini anak ini lahirnya dengan cara sesar, Bu. Padahal orang tempat kita itu punya pikiran kalau yang pertama sesar, yang kedua sesar, kan begitu kan? Ternyata dengan tibun nabawi, yang pertama sesar, yang kedua digerakkan dengan ilmu pas, ternyata lahirnya biasa, normal. Ini loh, ini penyelesaian, Pak, ini, Pak. Luar biasa. Ayo sambil kita dakwah di sana. Lanjut. Masih ada? Nah, kalau ini dunia saya, Pak, dunia pelatihan ini dunia saya. Nanti betapa indahnya terkala masjid itu ada diumumkan 10 masjid, ya. Ayo pemuda-pemuda, kita akan pelatihan menjual. Pelatihan wira usaha.
ada pelatihan membuat masakan misalnya. Sekarang kan banyak bapak-bapak yang pintar masak itu sekarang ini. Koki-koki sekarang kan juga bapak-bapak, remaja-remaja kita di sini. Lanjut. Nah, ini saking semangatnya Pak nih, Pak. Ini di Aceh Pak Osman iki, nggih. Saking kepingine dakwah, nggih, ngiso ngeterke wong wedok, wong wadon ning ora bersinggungan niku mburine dikeki eblek ngoten lho Pak niki, Pak. Ngeten iki. Gen boten singgungan. Nek awake dhewe Solo ketoke lucu Bu niki, Bu. Tapi santri kula sing enten gene Boyolali niku, Bu, memang ojek enek ya gur kuwi, enek wong lanang-lanang niku. Dan itu harus ngojek. Maka solusinya seperti ini. Tapi alhamdulillah di Solo sudah ada namanya Jackmu. Ngoten nggih Mas Joni nggih, alhamdulillah. Ada Jackmu, nanti ada solusi. Saat ini bapak-bapak mungkin sosialisasi ke masjid-masjid, kalau mau bepergian itu WA kepada Jackmu, nanti sing putri sing teko juga pengojek putri. Kalau kakung sing teko juga pengojek kakung. Masya Allah. Awake dhewe wong tua dadi remen, Pak. Nggih, melepas nggih anak putrine lunga, sing ngeterke juga putri, nyaman, ya begitu. Dan anake wedok wis nganggo nikop, nggih, bocahe ngaji apal Quran, bareng gojek sing teko wonge tatuan rewu-rewu ngoten pripun kira-kira. Anakku ngut kempit wae ilang. Masih ada kira-kira? Next. Habis. Ngeten Pak. Betapa indahnya tatkala masjid, Pak, ini mengakomodir potensi-potensi masyarakat. Jamaah khususnya. Gini maksud kami. Ini kan pada punya rumah ini. Ini kan pada bangun rumah ini. Kan begitu. Lah, bangun rumah itu daripada ketemu orang yang tidak jelas, betapa indahnya tatkala ketemu tukang-tukang orang masjidan. Orangnya jujur, kerjanya baik. Hanya bagaimana masjid mendata siapa tukang-tukangnya. Sehingga diumumkan kepada jamaah dan masyarakat. Assalamualaikum masyarakat Bapak Ibu, kalau mau bangun nek butuh tukang, tempatnya ada di masjid. Masya Allah, luar biasa. Terus nanti meling Mas tukang, gandeng sing pesen kuwi jamaah sendiri, nek iso ya rada murah sithik nggih. Mas tukang, nanti kalau laris jangan lupa infaknya dimasukkan masjid. Cakep nggak udah Pak? Cakep buatan Bapak Ibu. Tukangnya seneng laris, sing duwe gawean seneng, sing nandangi takmir remaja apa ini jamaah masjid, masjidnya seneng mendapatkan infak. Ini baru tukang loh Pak. Padahal tukang kan banyak, tukang air, tukang listrik, tukang kompor, apalagi Pak, kenapa boleh Bu? Dan kita perlu banyak tukang gitu Pak. Dan semua itu ada infaknya ke masjid itu. Yang terakhir nanti dialog karena sudah jam 5, kita mulainya agak terlambat. Dalam hal makanan Pak, ngapunten, ini semua kan pada dahar tempe, betul? Seneng tahu tempe kan, betul? Ya. Munculkan di antara anggota jamaah yang bakul tempe didata. Terus takmir tugasnya ngumumke, halo, besok tanggal 10 Februari, kok kelamaan, besok tanggal 1 Maret, siapa yang butuh tempe ngelis. Ngelis itu loh Pak, 3 itu loh Pak. Saya 5, saya 10, saya 2, saya selawe, kulo 50 karena saya punya kerja. Muncullah 500 tempe. Tanggal 1 Maret besok itu. Ngomong sama bakule tempe, Bu, jenengan biasanya kan dodole gur 50. Iki kan playon 500. Iso ora regane didokne sithik. Oh saged Pak, amarga jualannya banyak. Bu tempe diweling Bu, besok kalau laris infaknya dimasukkan ke
masjid. Masya Allah. Tukang tembok tempenya seneng karena laris, konsumennya seneng karena murah, masjidnya seneng karena dapat infak tempe. Luar biasa Pak ini Pak. Belum nanti kalau Bapak Ibu punya masalah, anaknya punya masalah, keluarganya punya masalah, betapa indahnya kalau masjid itu ada konsultan. Ini kan Pak Ketua kan dari BK Pak Yusuf ya, bimbingan konseling beliau ini. Enggak, masyarakat itu seneng enten apa-apa mlayune ke masjid. Lah, kalau setiap masjid ini bisa menyelesaikan permasalahan umat rakyat, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negeri yang kuat karena apa? Dari masjid. Jawab sing seru, betul? Yang keras, betul? Kurang keras, betul? Ini ngantuk-ngantuk. Kalau ada yang ngantuk itu Pak. Ini berbicara naik Pak. Makanya ayo kita aja, jangan masjid sekedar untuk sholat, zikir, pengajian kunci, sholat, zikir, pengajian gembok, jangan. Kalau bisa buka 24 jam. Ini alhamdulillah sekarang ini pegiat masjid sangat luar biasa. Kami remen betul luar biasa karena sekarang ini muncul yaitu tagline ojo kesel dadi wong apik. Dari itu saya dari luar biasa. Ada jenggelan Pak. Nggih. Anu napa itu mengikuti WA-nya anak muda itu loh tak. Terus kemana-mana tuh beramal. Iki bolone niki are ngeser ngoten wae iki nek nggone gempa, sesuk wis nek nggone banjir, sesuk wis nek nggone kono iki mangan no men-men ngoten niku lho. Biasa. Maka yang kami sampaikan barangkali 5 menit mohon Mas Ahyar bisa menyampaikan di Baluarti karena panjenengan ketuanya. Kalau perlu slide-nya siap atau belum monggo silakan. Panjenengan 5 menit kemudian Pak Ihsan nanti 3 menit mohon nggih Pak nggih. 3M ya. Nah, karena waktu kan nanti masih ada beberapa masukan. Yeah.